ibadah IHMPA tanggal 28 Juni 2020. Sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sebentar ya. Saat teduh selesai, kita nyanyi Dari Terbit Matahari. Ada gerakannya ya. Tuhan Yesus, saat ini kami memulai ibadah. Kiranya ibadah ini mau jadi dalam nama-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, baik adik-adik layan di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 311, bait yang pertama, Datanglah Kepadaku ya Roh Kudus. Dibuka dulu ya kitabnya dari Mazmur 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kita bacanya secara bermazmur. Kakak akan
akan membacakan ayatnya yang tercetak keluar, dan teman-teman atau kakak lain yang di belakang akan membaca ayatnya yang tercetak ke dalam. Dengan perikop Allah pelindung orang-orang saleh, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, Tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tata. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, Telah membinasakan orang-orang fasik. nama mereka telah Kau hapuskan. Untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, Menjadi timbunan puing senantiasa. kota-kota telah Kau runtuhkan. Lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tatanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Demikian Mazmur kita di hari ini, ditandai ya minggu depan. Lanjut ayat 11 hingga ayat yang ke-21. Kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 215 bait 1 dan bait 3, dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan, pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Kita akan bisa ke kelas masing-masing, kelas TK, kelas AK, dan kelas tangguh. Selamat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik belum bisa membaca, jadi kakak akan membaca untuk kita semua. Tetapi sebelum membaca Alkitab, kita lipat tangannya, lipat jarinya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apapun yang kami terima hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kakak akan membaca kitab kita. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 26. Kakak akan membacanya dengan judul Kasih Setia Allah kepada Orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja orang Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak kita nyanyi bareng-bareng. Biarlah
lagu dari Terbit Matahari. Nah, lagu itu menceritakan bahwa Tuhan Yesus menjaga kita ketika kita mulai bangun pagi, kita mulai sarapan, kita mulai main, sampai kita ditibakan di malam hari, itu Tuhan selalu menjaga kita. Nah, ada satu kata yang sering kita ucapkan saat kita menyanyi tadi, yaitu kata matahari. Nah, matahari ini diciptakan oleh Tuhan Allah. Jadi, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Salah satunya adalah benda-benda penerang, yaitu matahari. Nah, matahari ini gunanya untuk menerangi atau menyinari kita di siang hari, dan kemudian bulan dan bintang-bintang di malam hari. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Pencipta. Jadi segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri. Seperti pembacaan kita hari ini, di situ menjelaskan bahwa kuasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hal ini menceritakan tentang puji-pujian pemazmur kepada Tuhan Allah selaku Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi adik-adik selama ini bisa menikmati matahari, bisa menikmati sinar matahari, kemudian malam bisa melihat bulan, bisa melihat bintang. Itu karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan kita hebat. Jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya untuk adik-adik nikmati. Nah, di pembacaan kita, contohnya di ayat 8, 9, di situ menjelaskan matahari untuk menguasai siang, kemudian bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi pemazmur ingin memuji Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Di ayat yang ke-26, bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi mereka bersyukur karena punya Tuhan Allah yang hebat. Siapa di sini yang bisa menciptakan matahari? Adik-adik bisa nggak menciptakan matahari? Atau mama papa bisa menciptakan matahari nggak? Tidak ada yang bisa menciptakan matahari atau bulan dan bintang kecuali Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang hebat. Tidak ada yang bisa menandingi kemahakuasaan dari Tuhan Allah sendiri. Nah, melalui ungkapan kepada Dia di dalam pembacaan kitab tadi, pemazmur hendak memberitahukan dan menegaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah dan satu-satunya Tuhan yang melakukan keajaiban dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Nah, selanjutnya di setiap pengulangan kata kepada Dia di awal kalimat pembacaan kita, pemazmur tidak lupa mencantumkan cerita tentang sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel, mulai dari penciptaan, kemudian pembebasan dari Mesir, kemudian ketika menyeberangi Laut Teberau, dan perjalanan di padang gurun. Kemudian kemenangan dalam setiap peperangan, misalnya tadi di pembacaan kita diceritakan tentang melawan Raja Og dari Basan. Nah, sampai dengan pembebasan dan pembuangan, hal ini pemazmur lakukan dengan tujuan untuk mengingatkan Israel tentang karya pembebasan, tentang karya penyelamatan, dan penyertaan Tuhan Allah dalam kehidupan umat Israel. Nah, selain itu ada kata yang sering diulang, yaitu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kata diulang pada setiap ayat.
Otomatis ada 26 kali pengulangan kata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pengulangan kata itu secara teratur dan tetap, yakni berlaku di setiap ayat Alkitab kita tadi. Hal ini mencerminkan tentang kesadaran dan pengakuan pemazmur tentang 3 hal utama, yaitu yang pertama, tentang kasih setia Tuhan bersifat abadi dan kekal, selalu berulang di setiap keadaan, di setiap waktu, dan di setiap zaman. Lalu yang kedua, dengan kasih setianya, Tuhan mengerjakan segala perbuatan yang besar dan ajaib dalam kehidupan kita selaku umatnya. Dan yang ketiga, tentang keabadian kasih setia Tuhan harus selalu dinyanyikan dan disyukuri. Jadi adik-adik, secara garis besar, pembacaan kita hari ini di Mazmur 136 berisikan 3 bentuk pengulangan yang menjadi ciri khas atau keistimewaan dari pembacaan kita hari ini, dan sekaligus menjadikannya sebagai hal yang agung. Apa yang istimewa dari ketiga hal ini sehingga pemazmur menyerukan berulang kali? Jawabannya adalah, bagi pemazmur, ketiga hal tadi yang sudah kakak sampaikan bukan sekedar syair atau lirik pujian, tetapi kesadaran dan pengakuan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang di dalam kasih setianya melakukan karya penyelamatan yang ajaib dalam kehidupan kita umatnya. Untuk itu hanya kepada Tuhan segala bentuk pujian dan syukur dinaikkan. Nah, adik-adik, kesadaran dari pengakuan pemazmur ini seharusnya menjadi kesadaran dan pengakuan untuk kakak sendiri, juga adik-adik di rumah. Lebih lagi, kesadaran dan pengakuan ini haruslah tampak dalam sikap dan perbuatan kita setiap hari. Karena dengan demikian, baik kakak maupun adik-adik di rumah dapat mewujudkan keteraturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu keteraturan hidup? Ada yang tahu? Nah, keteraturan hidup adalah kehidupan yang setiap hari kita jalani dengan tertib, dengan disiplin, dan tidak menyimpang dari nilai-nilai hukum atau perintah Tuhan yang sudah tertulis jelas dalam Alkitab. Nah, jadi untuk adik-adik di rumah, kalau misalnya kita diberikan makan oleh orang tua, kita harus ngabisin. Jangan kita membuang makanan. Kemudian jangan kita bersungut-sungut atau kita mengeluh kalau makanannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita harus bersyukur. Karena apa? Karena orang tua kita, mama, papa sudah bekerja keras untuk mencari makanan untuk kita makan di rumah. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Tuhan sudah menciptakan matahari, bulan, bintang. Nah, kita selaku umatnya harus mengucap syukur, menyanyikan pujian hanya untuk Tuhan Allah. Oke, demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Kita menutup cerita kita dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah selesai membaca, mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami baca boleh kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ajari kami untuk selalu mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka mensyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kakak Bella. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Sebelum berdoa, kakak mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi lagu berdoa, yaitu yang lagunya Tanganku Ada Dua. Masih ingat lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak layan kami. Kiranya firman yang kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada hari ini kami bersatu hati berdoa untuk gereja. Tuhan berkati gereja yang berada di seluruh dunia, terkhusus gereja yang berada di Indonesia dan yang berada di Bekasi, dan juga gereja kami ya Tuhan, GPIB Batra Kasih. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus, gereja-gereja yang sedang berjuang, yang sedang bergumul untuk melakukan ibadah online ya Tuhan. Kiranya Engkau ingin bantu mereka agar mereka bisa melakukan ibadah dengan sesuai kehendak Tuhan, dan Tuhan ingin cukupkan, Tuhan ingin mampukan mereka dari segi apapun itu. Tuhan, kami berdoa untuk gereja GPB Batra Kasih. Berkati Tuhan, kami yang sedang bergumul untuk memiliki gedung ibadah. Tuhan berkati panitia, Tuhan berkati setiap keuangan yang sudah didapatkan dan keuangan yang masih dalam pencarian. Kiranya Tuhan yang ingin mencukupkan dan Tuhan yang ingin merealisasikan ya Tuhan agar gedung gereja kami bisa tercapai dan kami bisa memilikinya secara utuh. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Ria beserta dengan keluarga. Tuhan berkati setiap pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan berikanlah mereka kesehatan, Tuhan ingin cukupkan setiap kebutuhan mereka, dan juga Tuhan ingin berkati, Tuhan ingin kuatkan mereka dalam menghadapi setiap pergumulan. Kiranya pelayanan dilakukan oleh Ibu Pendeta Ria dan juga keluarganya bisa berkenan di mata kami sebagai jemaat, dan juga Tuhan melihat dan Tuhan perhitungkan setiap pelayanan yang Ibu Pendeta lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat GPB Batra Kasih. Berkati jemaat kami ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kiranya jemaat kami bisa selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin menyerahkan setiap majelis, setiap karyawan, pengurus-pengurus Pelkat, dan setiap panitia yang terbentuk di dalamnya. Berkati mereka ya Tuhan yang sedang menjalankan tugas di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya berikanlah mereka kesehatan dan berikanlah mereka kekuatan agar mereka senantiasa selalu melayani Tuhan dengan segenap hati. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan dengan segala pergumulannya. Berkati juga Pak Presiden Jokowi beserta dengan jajarannya sampai ke tingkat RT dan RW. Tuhan berkati mereka yang sedang merancangkan segala cara untuk melawan COVID-19 ini. Berikanlah mereka kesehatan, begitu pula dengan keluarga mereka. Dan juga berkati ya Tuhan setiap kegiatan yang mereka lakukan untuk menghilangkan COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk tim medis yang selalu berjuang di garda terdepan
untuk merawat setiap pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini. Berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan, begitu pula juga dengan keluarga mereka, agar mereka selalu dalam tenaga yang fit, dalam kesehatan, dan mereka bisa merawat pasien-pasien tersebut dengan penuh sukacita. Berkati setiap kebutuhan yang mereka butuhkan, hanya daripadamu saja ya Tuhan, Engkau ingin cukupkan setiap kebutuhan mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan sekitar kami. Tuhan berkati setiap janda, setiap orang-orang miskin, orang-orang terlantar yang tidak mempunyai rumah, anak-anak yatim piatu, dan juga orang-orang yang sedang sakit. Tuhan berkati mereka, Tuhan cukupkan setiap kebutuhan mereka. Berikanlah mereka kebutuhan pangan dan juga berikanlah kebutuhan makanan dan segala kebutuhan yang mereka butuhkan Tuhan ingin cukupkan. Berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk orang-orang sakit yang dirawat di rumah sakit ataupun dalam pemulihan di rumah. Tuhan berkati mereka, berkati setiap obat-obat yang mereka makan, makanan dan juga minuman. Kiranya ya Tuhan, apapun yang sedang mereka makan bisa menjadi proses penyembuhan yang baik. Setiap obat-obat juga yang mereka makan Tuhan ingin berkati agar mereka bisa sembuh dan melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Berkati juga keluarga ya Tuhan, agar selalu senantiasa bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami serahkan gereja, bangsa dan negara kami, begitu pula dengan kehidupan sekitar kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, terkhusus buat adik-adik layan kami. Tuhan berikanlah mereka kesehatan dan sukacita. Tuhan, Engkau ingin selalu berikan mereka, ingatkan mereka untuk selalu bersyukur atas apa yang mereka dapat. Begitu banyak yang masih merasa kekurangan di luar sana ya Tuhan, tapi kiranya adik-adik layan kami selalu dalam keadaan yang sehat dan juga selalu bersyukur atas apa yang mereka dapat. Tuhan, doa yang belum sempurna ini akan kami sempurnakan dan akan kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang berada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik siapkan persembahannya ya. Kita nyanyi dari tim ceria nomor 355, bait yang pertama, Aku Bawa dan Berikan. Persembahan kami di hari ini, berkati persembahan kami yang sudah kami berikan Tuhan, agar boleh memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di jemaat kami GPIB Batra Kasih. Berkati agar kami juga dilimpahi berkat, sukacita setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan warta PA yang akan disampaikan oleh Kakak Dea. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Dea yang akan menyampaikan warta Plakat PA pada tanggal 28 Juni 2020. Nah, warta PA yang pertama adalah mengenai IHMPA
online. Seperti yang adik-adik tahu, sampai pada hari ini kita masih melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak melalui streaming di YouTube. Jadi untuk adik-adik sekalian yang ada di rumah, ketika jam 9 pagi di hari Minggu sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi, sudah membawa Alkitab dan boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Nah, wartanya yang kedua mengenai absensi. Adik-adik, kakak-kakak lain di sini sudah menyiapkan absensi yang bisa diisi secara online. Jadi ketika adik-adik di rumah sudah mengikuti IHMPA, adik-adik boleh ya mengisi absensi yang sudah disediakan. Nah, wartanya yang ketiga mengenai KBAA. Adik-adik, sampai pada hari ini kita masih melaksanakan KBAA. Jadi untuk adik-adik yang ada di rumah, mohon ya untuk setiap hari membaca 1 hari 1 pasal. Untuk pembacaannya sudah kakak-kakak kasih ke WhatsApp grup orang tua. Jadi adik-adik kalau bingung bacaannya hari ini dari mana, boleh ditanya ya orang tuanya. Nah, wartanya yang keempat mengenai persembahan. Untuk adik-adik yang ada di rumah sampai hari ini kan kita belum bertemu nih. Jadi kalau misalnya nanti IHMPA secara online dan adik-adik ingin mengumpulkan persembahan, boleh ya dikumpulkan dulu di rumah masing-masing, ditaruh di amplop. Nanti kalau misalnya sudah terkumpul, boleh ya dikumpulkan ke sekretariat gereja. Oke? Nah, wartanya yang kelima mengenai kenaikan kelas dan juga kelulusan. Untuk adik-adik yang sudah naik kelas dan sudah lulus dari sekolah dasar, terima kasih ya, kalian sudah berjuang. Selamat untuk kalian yang sudah menaiki kelas yang selanjutnya. Semoga adik-adik bisa menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua dan juga terlebih oleh Tuhan. Nah, wartanya yang terakhir adalah mengenai jaga kesehatan. Adik-adik yang ada di rumah sampai hari ini kita masih belum bertemu. Jadi adik-adik, kakak mohon untuk jaga kesehatan ya di rumah masing-masing. Tetap cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Tetap pakai masker kalau misalnya keluar rumah. Begitu juga jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, istirahat dan cukup, dan juga olahraga yang teratur kalau bisa ya adik-adik. Oke, sekian warta dari Kak Dea. Kiranya bisa menjadi berkat bagi adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih, selamat hari Minggu. Sebelum menerima berkat Tuhan, kita akan nyanyi dari Kidung Ceria nomor 203 bait yang ketiga, berkumandang suara. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Sebelum kita selesai ibadah, kita akan menerima berkat Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami boleh selesai. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami terpisah satu dengan yang lain di rumah kami masing-masing, tapi kiranya firman yang kami dengar, yang disampaikan oleh kakak-kakak lain kami, dapat menjadi berkat dan pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh berjumpa lagi di minggu-minggu berikutnya lewat online, bertemu dengan kakak-kakak lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.